حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarah Alfiyah Ibn Malik yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, seperti biasanya matan yang terakhir kita bahas dan kita baca, setorkan terlebih dahulu, itu matan yang ke-8 dan ke-9 seputar kalam, kalim, kilmah, kalimah, dan juga seputar isim, fi'il, huruf, dan yang semisalnya. Tafadhal. Naam. Awas. Na'am, barakallahu fiikum, ahsantum. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuki halaman yang ke-55, pantun yang baru seputar tanda-tanda isim. Kata beliau di situ, kita ulangi dikit. Qala al-mu'allifu asbahullah, lamma dzakara al-mu'allifu rahimahullah annal kalama tanqasimu aw annal kalama yanqasimu aw tanqasimu furadatuhu ila ismin wa fi'lin wa harfin, bada'a bi alamatil ismi faqal bil jar'i wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ana artikan barakallahu fiik. Tatkala al-muallif telah menyebutkan bahwasanya kalam ditinjau dari sisi kosakata-kosakatanya terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Maksudnya kalam itu kalau dilihat dari pecahan-pecahan kalam itu maksudnya. Mufradatu maksudnya pecahan-pecahan kalam itu terbagi menjadi isim, fi'il, harf, ya kan? Terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Itu kan pecahan kalam. Paham ya? Jadi kalam itu enggak mungkin enggak ada isim, enggak mungkin enggak ada fi'il, enggak mungkin ada huruf. Naam. Walaupun kadang-kala bisa berdiri sendiri dengan apa? Hanya isim dan isim. Tapi tidak terlepas dari salah satu tiga pembagian tersebut. Bada'a bi alamatil ism, kemudian beliau memulai dengan menyebutkan tanda-tanda isim. Faqal, seraya beliau berkata, Imam Ibnu Malik rahimahullah beliau berkata, bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Artinya dengan jer itu khafat sama aja ya. Cuman bedanya dalam hal apa kemarin Abdullah? Khafat sama jar sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Cuman terbedakan dalam hal apa? Ungkapan saja. Kalau jar ungkapan ahlu Basrah, kalau khafat ungkapan ahlu Kufah. Nah itu aja. Jar itu indal basriyin, kalau khafat indal kufiyin. Dah itu aja. Wa illa kilahuma bima'na wahid, dua-duanya maknanya sama. Jar itu juga khafat juga jar. Majrur, makhfudz sama. Nah, kata beliau pertama jar dengan jar. Marartu bi Zaidin, nah itu contohnya. Wa tanwin dan tanwin, tanda yang kedua tanwin. Tanwin nanti disebutkan definisinya. Adapun yang sering antum dengarkan ibaratun 'anid dhammatain awil fathatain awil kasratain, yaitu suatu ungkapan tentang dua dhammah, dua fathah, dua kasrah. Ternyata itu bukan definisi tanwin, tapi apa? Tanda tanwin. Faham ya? Untuk definisinya sering ana sebutkan dan antum pernah mendengarkannya, yaitu definisi yang paling bagus, nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafdhan wa tufariquhu khattan istighna'an anha bitakrar syaklah inda dhabti bil qalam. Dah. Nanti beliau sebutkan dikit, cuman kalau perlu tambahan nanti antum tambahkan nanti ya. Nah, jadi yang tepat
yang sering antum dengar bahwasanya tanwin adalah suatu ungkapan tentang dua dhammah, dua fathah, dua kasrah, itu sebenarnya bukan tanwin itu sendiri. Tapi itu tanda apa? Tanda tanwin. Nah, kita lihat. Wan nida. Nida termasuk apa? Huruf nida termasuk tanda isim. Karena enggak mungkin orang manggil fiil. Ya daraba, enggak mungkin kan? Ya qatala, enggak mungkin kecuali orang namanya daraba. Ada orang namanya daraba, ada orang namanya qatala, ya qatala. Tapi kalau fiil pada asalnya tidak diseru. Paham ya? Nah, jadi nida termasuk apa? Tanda isim. Jadi kalau kemasukan huruf nida pastikan setelahnya isim. Mafhum insyaallah ya? Ya jibalu isim. Ya Muhammadu isim. Ya ustadzu isim. Naam. Wa al, dan termasuk tanda isim adalah kemasukan al, karena al ini tidak masuk kecuali hanya pada isim. La fi'il wala huruf. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, tidak masuk pada fi'il, tidak pula masuk pada huruf. Di sana dulu ada tebak-tebakan, yaitu bagaimana al kok tidak masuk pada fi'il? Maksudnya fi'il, zat fi'il, bukan lafadz fi'il. Kalau lafadz fi'il, fi'lun, itu kemasukan al atau tidak? Abdurrahman, lafadz fi'lun bisa kemasukan al enggak? Lafadz fi'lun, fi'lun itu. Lafadz fi'lun itu bisa kemasukan al enggak? Bisa. Kata orang, katanya fi'il enggak masukkan al. Fi'il di sini maksudnya fi'il dat fi'il itu. Qatala, dakhala, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr itu maksudnya. Adapun lafadz fi'il ya amma idza kana urida bihi lafdhuh, itu biasanya gitu. Adapun kalau yang diinginkan adalah lafadznya, maka bisa masuk al di situ. Al fi'lu, al harfu, ya enggak? Nah, seperti itu barakallahu fiik. Tapi yang diinginkan adalah fi'lun, pembagian yang tiga itu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr tidak pernah kemasukan al. Maka oleh al daraba, al yadribu, al idrib enggak bisa. Naam. Berikutnya termasuk tanda isim setelah al apa? Musnadin lil ism. Ya, sesuatu yang sandarkan pada isim namanya al isnadu ilaih. Sudah kita lewati dalam mutamimah dulu ya. Al isnadu ilaih. Kalau dalam qatur nada disebut dengan apa? Al haditsu anhu. Ingat atau tidak? Kalau dalam qatur nada dulu disebut dengan apa? Al haditsu anhu. Kalau dalam mutamimah disebut dengan apa? Al-isnadu ilaih. Paham ya? Jadi termasuk tanda isim yang paling bermanfaat apa kemarin? Al-isnadu ilaih. Disebutkan oleh barakallahu fiik, al-Imam Al-Ahdal dalam Kawakib syarah mutamimah, dengan semakna beliau mengatakan min anfa'i alamatil ism wal isnad ilaih. Paham ya? Termasuk tanda isim yang paling bermanfaat adalah isnadu ilaih. Kenapa demikian? Nah, idbihi yu'raf ismiyatud dhamair. Idbihi yu'raf ismiyatud dhamair. Dengan isnad ilaih itu isimnya dhamir ketahuan. Sekarang antum lihat barakallahu fiik. Ana bacakan, antum dengarkan baik-baik ya. Darabtu. Darabtu di situ taknya dhamir atau bukan? Dhamir. Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Tahunya dari mana? Enggak ada al wala tanwin wala kasrah. Tu, enggak ada tun wala altu wala apa barakallahu fiik wala ti, wala tin, enggak ada kan? Kita katakan karena di situ tandanya al-isnadu ilaih. Asnadna, kita sandarkan, yaitu apa? Sifat darb ila mutakallim. Kita sandarkan pukulan tersebut kepada mutakallim. Darabtu, aku telah memukul. Mafhum? Jadi nanti faedahnya yang perlu antum kondisikan adalah apa? Al-isnadu ilaih. Jadi ucapan wa musnadin lil ism ay al-isnadu ilaih. Tanda isim di antaranya adalah apa? Di antaranya yang paling bermanfaat ini. Wa musnadin lil ismi, antum tulis itu ay al-isnadu ilaih wa huwa min anfa'il alamatil lil ism. Wa huwa min anfa'i alamatin lil ism. Nah, kenapa? Idbihi yu'raf ismiyatu atau idbihi tu'raf ismiyatud dhamair. Idbihi tu'rafu ismiyatud dhamair. Itu alasannya. Paham ya? Kalau antum merujuk kitab apa tadi? Al-Kawakib syarah mutamimah karya Al-Ahdal rahimahullah. Jadi ucapan beliau di sini wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, dan musnad lil ism sesuatu yang disandarkan kepada isim itu termasuk tanda isim. Dikenal dengan apa? Al-isnadu ilaih, atau dikenal juga dengan sebutan apa? Al-haditsu anhu. Faedahnya, nah barakallahu fiik, wa huwa min anfa'i alamatin lil ismi.
Jadi al-isnadu ilaih min anfa'i alamatin lil ism, termasuk tanda isim yang paling bermanfaat. Lah kenapa kok bisa? Kan ada al, ada tanwin, ada kasrah, kita katakan kadangkala ada isim yang tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah, tidak menerima al, tapi dia isim apa tadi? Dhamir. Makanya Anda sebutkan apa? Idbihi tu'rafu ismiyatud dhamair. Dengan isnad ilaih tersebut diketahui isimnya dhamir. Mafhum salam teman-teman? Ewa, kalau dhamir-dhamir itu antum lihat enggak ada. La al wala tanwin wala kasrah itu enggak ada. Adanya hanya penyandaran isnad ilaih. Qataltu, aku telah membunuh. Tak di situ isim atau bukan Abdullah? Isim bukan? Isim, padahal dhamir kan? Nah, taunya dari mana? Padahal enggak nerima al wala tanwin wala kasrah, ya enggak? Taunya dari mana? Al-isnadu ilaih. Maknanya kita sandarkan sifat al-qatl, pembunuhan ini kepada mutakallim. Mafhum? Ayo na'am, seperti itu. Kata beliau tamyizun hasal, terjadilah perbedaan. Terjadilah apa? Perbedaan. Dengan jar, tanwin, nida dan al dan isnad ilaih terjadilah perbedaan isim. Mafhum? Aslinya seakan-akan hasalat tamyizun itu aslinya. Cuman karena pantun ya seperti itu, didahulukan diakhirkan. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita simak baik-baik. Yakni hasala lil ismi tamyizun 'anil fi'li wal harf bi hadhil asya' al-khamsah, masyaallah. Maksudnya apa kata beliau? Yakni yang diinginkan adalah terjadinya perbedaan untuk isim daripada fi'il dan huruf dengan 5 perkara ini. Wahia, yaitu jar 1, wa tanwin 2, wan nida 3, wa al 4, wal isnad 5. Isnadu ilaih maksudnya, al isnadu ilaih. Nah, di sana ada faedah yang terulang-ulang mengenai ungkapan al dan alif wal lam. Nah, ungkapan mana yang lebih tepat, lebih bagus, lebih ringkas? Alif wal lam atau al, Abdullah? Al. Karena di sana ada kaidah al kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntak bilafdhiha. Suatu kata itu kalau tersusun dari satu huruf diungkapkan dengan lafadznya. Contohnya ba, bukan alba, albi, bukan marartu bi zaidin dengan walbi, begitu, walba itu. Paham ya? Naam. Kemudian wal kalimah idza tarakkabat min harfain fa aktsar tuntak bismiha. Afan. Ana terbalik ya. Al kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntak bismiha. Wal kalimah idza tarakkabat min harfain fa aktsar tuntak bilafdhiha. Itu yang tepat. Nah, jangan sampai terbalik ya. Suatu kata kalau tersusun dari satu huruf diungkapkan dengan namanya. Sekarang marartu bi zaidin. Bi, berapa huruf itu Abdullah? 1. Makanya jangan albi itu loh i'rab, walba itu. Paham ya? Nah, sayadhabu jangan wasa, tapi apa? Wasin. Faham ya, mafhum teman-teman? Kemudian berikutnya wal kalimah idza tarakkabat min harfain fa aktsar, sedangkan suatu kata kalau tersusun dari 2 huruf atau lebih tuntak bilafdhiha, diungkapkan, dilafadzkan dengan lafadznya. Contohnya al, berapa huruf? 2. Ya udah, jangan alif wal lam itu, tapi al. Saufa berapa? 3 huruf, jangan as-sin, wal waw, wal fa. Mafhum soal ini? Abdullah mafhum? Ya na'am. Itu kaidah sudah kita lewati berkali-kali. Nah, at-ta'bir bi al ahsan wa akhsar min at-ta'bir bil alif wal lam. Itu faedahnya dulu kan? Yang sudah kita lewati jurumiyah, mutamimah, qatrun nada, ya enggak? Bahwasanya at-ta'biru bi al ahsan wa akhsar min at-ta'bir bil alif wal lam. Itu faedahnya, baru dijelaskan alasannya. Ungkapan dengan al itu lebih bagus dan lebih ringkas daripada apa? Ungkapan dengan alif wal lam. Min wajhain, dari 2 sisi. Sisi pertama, kenapa dikatakan ahsan lebih bagus? Li'annahu yuwafiqul qaidah. Paham ya? Dikarenakan ungkapan ta'bir tersebut mencocoki kaidah. Kaidahnya apa? Tadi itu kaidahnya. Al kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntak bismiha. Paham ya? Suatu kata kalau tersusun dari
Nah, satu huruf diungkapkan dengan apa namanya? Namanya sin ya sin dengan wasa gitu. Mafhum? Darabtu. Darab fi'lun madin mabniyyun 'ala sukun litisali bi dhamir raf'in mutaharikin. Wattu, gagal paham wattu. Tapi apa? Watta karena satu huruf. Mafhum insyaallah Abdurrahman? Ayo na'am. Itu yang pertama, ahsan karena mencontoh kaidah. Yang kedua akhsar. Nah, kenapa akhsar? Li'annahu aqallu hurufan. Karena dia lebih sedikit huruf-hurufnya dibanding apa? Alif wal lam panjang. Mafhum? Al cukup. Dikiaskan juga apa? Dengan yang lainnya. Bal, hal. Ketika antum mengungkapkan bal mahal, apakah ba wal lam atau bal? Bal. Ketika antum mengungkapkan hal, ha wal lam atau hal? Hal. Karena tersusun dari dua huruf atau lebih diungkapkan dengan lafadznya. Naam, kita lanjutkan lagi. Qauluhu bil jar ya'ni anna kulla kalimatin taqbalul jar fa hiya ismun. Masyaallah. Maksudnya adalah setiap kata yang menerima jar itu isim. Ingat ya, menerima jar. Bukan semata-mata di jar ya, tapi menerima jar karena ada yang fiil pun kalau antum jar bisa tapi enggak menerima gitu loh. Mafhum? Jadi syaratnya harus apa? Kata tersebut menerima jar. Walaisal ma'na, bukan maknanya anna kulla kalimatin tajurruha fa hiya ismun, ya kan? Bukan maknanya bahwasanya setiap kata yang kamu jar itu isim. Doroba antum jar dorobin. Dorobin isim? Ya bukan. Karena fiil antum mengejar bisa tapi enggak nerima dia gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Li'anna kalau qulta dikarenakan engkau apabila mengatakan kullu kalimatin tajurruha fa hiya ismun. Setiap kata yang barakallahu fik yang engkau mengejarnya berarti dia isim. Jaa syakhsun, kemudian tiba-tiba datang salah seorang waqal, seraya berkata ana ajurru daraba. Kalau gitu aku sekarang mengejar daraba. Daraba mau dijar sama dia. Wa aqul darabi, ya. Akhirnya aku katakan darabi. Nah, sekarang darabi di sini isim atau bukan? Kita katakan bukan. Nah, kenapa? Enggak nerima. Daraba kan fi'il. Dia enggak nerima dia. Mafhum? Ayo na'am, kita lihat sini. Barakallahu fiik. Wa laisal ma'na annani 'indama ara, bukan maknanya bahwasanya aku indama ara tatkala aku melihat kalimatan maksuratan, suatu kata yang dikasrah takunu isman. Penting juga ini. Jadi tidak setiap kata yang kasrah itu isim, penting ya. Jangan sampai setiap jar pasti dikasrah, itu enggak. Tapi kita katakan setiap jar tanda asalnya adalah kasrah. Tanda asalnya. Enggak setiap kasrah itu jar ya, ingat ya. Kita lihat. Misal qauli ta'ala, seperti berkata Allah Ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Syahidnya lam yakunil ladzina kafaru. Yakuni. Nah, yakun di kasrah enggak itu Abdurrahman? Yakun di kasrah enggak di situ? Lam yakunil ladzi, yakunnya nunnya di kasrah enggak itu? Apakah dikatakan majrur? Kita katakan tidak. Kenapa tidak? Karena dia bukan isim. Nah, kenapa kok kasrah? Kita katakan tidak setiap kasrah itu majrur. Atau tidak setiap kasrah itu jar. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau di kasrah? Kita katakan di situ di kasrah karena arid. Karena adanya apa? Aridun, adanya faktor yang mengharuskan dia di kasrah, yaitu iltiqai as-sakinain, bertemunya dua sukun. Kita lihat sini barakallahu fi, kata beliau, fala naqul yakun ismun, kita enggak mengatakan yakun ini isim, li'annaha lam tujar, dikarenakan dia tidak dijar. Bal hurrikat bil kasri li'aridin, bahkan diharokati dengan kasrah karena adanya apa? Arid, faktor yang mengharuskan. Wa huwa apa itu? Iltiqa'u sakinain, bertemunya dua sukun, itu faktornya. Wa illa fa hiya majzumatun, wa illa pada asalnya majzum. Iya, lam yakun itu aslinya. Aslinya lam yakun, cuman karena bertemunya dua sukun, barakallahu fiik, orang Arab enggak suka, harus dikasih harokat di situ. Barakallahu fiik. Akhirnya apa? Dikasih harokat kasrah liltiqa'i sakinain, bertemunya dua sukun. Naam. Lakinnal ma'na kullu kalimatin taqbalul jar fa ismun, tapi maknanya adalah setiap kata yang menerima, ucapan menerima penting ya, yang menerima jar maka dia itu isim. Fa hiya alamatun tubayyinul ma'lum, yang mana barakallahu fiik, tanda tersebut adalah tanda yang menjelaskan sesuatu yang diketahui sudah. Paham ya? Barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tanda tersebut yaitu tanda
jar untuk tanda isim, paham ya? Itu adalah benar-benar kata tersebut menerima itu. Kalau nggak terima nggak bisa, paham ya? Kama law qult, sebagaimana apabila engkau mengatakan, jadi tanda isim ini adalah tanda yang menjelaskan sesuatu yang sudah diketahui maklum. Kalau seperti itu pasti isim itu loh maksudnya, paham ya? Kalau kemasukan al pasti isim, itu tanda seperti itu sudah maklum. Nah, ungkapan yang lain, sebagaimana engkau katakan al-arabu alamatuhum lubsul imamah. Orang Arab itu tanda mereka adalah memakai sorban. Jarang sekali orang Arab pakai peci, jarang sekali. Walaupun ada. Orang Yaman, orang Saudi itu kebanyakan mereka pakai sorban. Paham ya? Nah, kalaupun ada satu, dua atau adalah yang pakai peci itu ada, cuman tanda pada asalnya mereka pakai sorban. Makanya ada ungkapan apa? Al-imamah tajul Arab. Ya enggak? Jadi sorban itu kan mahkotanya orang Arab. Nah, seperti itu. Yakni annahum yatamayyazuna an ghairihim bidzalik. Maksudnya adalah apa? Maksudnya bahwasanya mereka orang-orang Arab itu terbedakan dari yang lain, dari yang selain mereka dengan sorban. Biasanya orang lihat pakai sorban orang Arab ini. Walaupun dia orang Indonesia. Karena dia memakai alamat tanda orang Arab gitu loh. Jadi pahami? Nah, itu ada orang Arab padahal orang Indonesia. Nah, karena dia memakai apa? Tandanya orang Arab. Mafhum? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Fakullama wajadna syakhsan da'imamatin, maka setiap kali kita berjumpai salah seorang ya, dia pakai sorban, fahuwa arabiyyun, maka dia orang Arab. Kadzalika kullama wajadna kalimatan majruratan, seperti itu pula setiap kali kita menjumpai kata atau suatu kata yang dijer, fahiya ismun. Paham ya? Naam. Wa hadhihi al-alamatul ula, ini tanda yang pertama. Wal jarru yashmal al-jar bil harf wal jar bil idhafah wal jar bit tab'iyah. Ini perlu direnungi karena ada kritikan di sini. Pendapat yang sahih dulu kita lewati dalam Mutamimah dan juga Jurumiyah dan juga Qatrunada, bahwasanya yang namanya majrurat itu terbagi menjadi dua saja. Imma majrurun bil harfil jar au majrurun bil mudhaf. Paham ya? Jangan ungkapan bil idhafah ya, yang sahih bil mudhaf. Karena idhafah amil ma'nawi, mudhaf amil lafzi, wal amil lafzi aqwa min amil ma'nawi. Paham ya? Nah, terus bagaimana ini? Wal jar bit tabi'iyah ini bagaimana, ingat enggak Abdullah? Katanya majrur imma bil harf imma bil mudhaf. Ya kan? Ismun majrurun bi harfil jar, ismun majrurun bil mudhaf. Enggak ada ismun majrurun bit tabi'iyah, itu pada asalnya. Walaupun beliau menguatkan ada di sini ya, karena ada khilaf. Cuma yang kuat majrurun bit tabi'iyah itu adalah majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Ingat kan? Majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Dia itu majrur dengan huruf jar yang mengejarkan isim yang diikuti. Nanti kita lihat nanti biar tambah paham. Wa qad istama'at hadhihi thalatha bil basmalah. Dan sungguh telah terkumpul tiga tanda ini dalam basmalah. Basmalah itu sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman bismillah itu tasmiyah namanya. Paham ya? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada huruf jar. Otomatis setelahnya isim. Ismi majrur. Lafdzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Paham ya? Ar-Rahmani sifat. Ar-Rahim sifat. Majrur atau tidak itu? Majrur semuanya, isim semuanya. Nah, kita lihat di sini. Fa kalimatu ism majruratun bi harfil ba. Adapun kata isim di situ, dia majrur dengan huruf ba. Bismi, huruf jar. Wa lafdzul jalalah Allah majrurun bil idhafah. Ini yang perlu diluruskan. Yang tepat majrurnya bukan bil idhafah tapi bil mudhaf. Karena mudhaf itu amilnya lafzi atau ma'nawi Abdullah? Mudhaf itu amilnya kelihatan atau enggak? Ayo. Nah, kalau idhafah kan maknawi. Paham? Sedangkan amil maknawi yang ma'ruf yang masyhur, barakallahu fiik, imma tajarrud, imma apa kemarin? Ibtida. Mafhum? Nah, jadi yang tepat adalah majrurun bil mudhaf la bil idhafah, tapi bisa babil idhafah. Bisa dipahami? Majrur mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf la bil idhafah, tapi bisa babil idhafah. Dia majrurnya dengan mudhaf yang nampak sebelumnya itu. Sebabnya apa? Karena penyandaran itu sebabnya. Faham ya? Nah, mudhaf kan yang disandarkan, mudhaf ini yang disandari yang itu. Nah, kita lihat sini.
Wal abdu ar-rahman majrurun bitam'iyah. Ya, ini yang kita luruskan secara penjelasan para ulama yang lainnya. Dan lafaz ar-rahman dia majrur bitam'iyah, majrur karena mengikuti. Sebenarnya majrurnya bukan semata-mata mengikuti. Karena ada huruf jar yang mengejarkan sebelumnya gitu loh. Sehingga yang tepat kalau antum mau tulis barakallahu fiik wal aqrab ila shawab itu. Yang lebih dekat dengan kebenaran dalam masalah mengi'rab ya. Annahu majrurun wal aqrab ila shawab annahu majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Annahu majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Bahwasanya Ar-Rahman itu majrur dengan apa? Dengan huruf jar yang mengejarkan isim yang diikuti gitu loh. Mafhum? Contohnya marartu bi Zaidin al-Karimi. Marartu bi Zaidin al-Karimi. Aku berjalan dengan Zaid yang apa? Yang mulia. Nah, al-Karimi di sini majrur atau tidak? Majrur. Kenapa majrurnya? Majrurnya dengan huruf ba yang mengejarkan Zaid itu loh. Tanpa huruf ba dia enggak jadi majrur. Jadi semata-mata dia majrur bukan tabi'iyah, bukan karena mengikuti, tapi kan karena apa? Huruf jar yang mengejarkan isim yang diikuti. Majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Mafhum? Nah, dia itu majrur dijar dengan apa? Dengan huruf jar yang mengejarkan apa? Matbu'uhu yang diikuti. Mafhum insyaallah ini? Abdurrahman mafhum? Abdurrahman? Abdullah mafhum? Naam, kita lanjutkan. Dikit lagi ya. Qauluhu wat tanwin wal ma'na kullu kalimatin munawwanatin fa hiya ismun. Maknanya setiap kata yang ditanwin pasti isim. Karena fi'il dan huruf enggak ditanwin kan itu. Mafhum? Dulu tebak-tebakan juga sama. Illa idza kana urida bihi lafdhuhu. Kecuali kalau yang diinginkan lafadznya. Lafadz fi'il ditanwin enggak Abdullah? Bisa ditanwin enggak lafadz fi'il? Fi'lun tanwin. Lafadz huruf bisa ditanwin enggak Abdullah? Ayo harfun. Itu kalau diinginkan lafadznya, tapi yang diinginkan adalah hakikatnya. Wa hadhihi al-alamatu tsaniyah, ini tanda yang kedua, min alamatil asma, daripada tanda-tanda isim. Wa tanwin, dan tanwin itu adalah ini definisinya. Nanti antum tambahkan nanti ya. Nunun sakinatun zaidah. Ditambah zaidah. Nunun sakinatun zaidatun. Nun sukun tambahan. Bukan asli loh ya. Nun sukunnya itu tambahan. Talhaqu awakhirul kalim lafdhan. Ini enggak masalah, enggak usah diubah yang ini. Yang dia itu mengikuti akhir-akhir kata secara lafaz. Ingat-ingat, nun sukun tambahan, talhaqu yang dia itu mengikuti awakhirul kalim, itu mengikuti akhir-akhir kata lafdhan secara lafaz. Secara lafaz ya, kalau antum lafadzkan itu loh, seakan-akan ada nun sukun di akhirannya. La khattan, bukan secara penulisan. Mafhum? Berarti mafhumnya ketika ditulis muncul enggak nun sukun itu? Tidak muncul. Nah, kemudian antum tulis tambahin lagi situ, dikasih nomor atau terserah. Ucapan la khattan istighna'an anha. Istighna'an anha bitakrari syaklah 'inda dhabti bil qalam. Istighna'an anha bitakrari syaklah 'inda dhabti bil qalam. Karena merasa tidak butuh darinya. Tidak butuh lagi untuk nun sukun tersebut. Paham ya? Dengan cara apa? Mengulang-ulang harokat. Istighna'an anha bitakrari syaklah. Syaklah itu harokat. Karena tidak butuh dari apa? Tidak butuh lagi dengan nun sukun tadi itu. Dengan cara apa? Mengulangi harokat. Inda dhabti bil qalam, ketika ditetapkan dengan penulisan. Mahum? Ketika ditulis dengan pena, maka tidak perlu lagi antum tulis nun sukun situ. Sekarang antum mendengarkan Abdullah, ketika anak ngomong Zaidun, itu di akhir dal kalau diucapkan ra ya, seakan-akan ada nun sukun enggak? Zaidun ucapannya ada. Tapi kalau nulis, enggak perlu nun sukunnya antum tulis. Cukup antum mengulangi apa? Harokat. Syaklah, dhammatain. Naam. Kita lihat dikit lagi barakallahu fiik. Fa Zaidun masalan fiha nunun sakinatun ghairu maktubatin, ya kan? Zaidun sebagai contoh, di situ ada nun sukun sebenarnya, tapi tidak ditulis. Mafhum? Qalamun itu seakan-akan qaf, lam, mim, nun sukun. Kalau ucapan.
Mafhum Abdullah? Mafhum insyaallah? Na'am. Jangan sampai bingung ya. Jangan sampai bingung. Kita tutup dikit lagi. Wa qala muallimuna, dan berkata para pengajar-pengajar kami, wa nahnu fi awal talab, dan waktu itu kami berada di awal kali belajar atau para pemula gitu istilahnya ya. Kami waktu itu adalah orang-orang pemula. At-tanwin, tanwin itu adalah dhammatan, dua dhammah. Benar. Ini ketika orang pemula paling mudah ini menghafalnya. Tanwin itu adalah dhammatan, dua dhammah. Au fathatan, atau dua fathah. Au kasratan, atau dua kasrah. Wa hadha ta'rif sahihun wa wadihun. Definisi ini benar dan jelas. Lakin akan tapi inda ta'ammuk, ketika kita mendalam lagi, ta'ammuk itu mendalam. Akan tapi ketika kita mendalam lagi, naqul, kita katakan inna dhammatain wal fathatain wal kasratain alamatun ala tanwin wa laisa huwa tanwin. Ini anak sebutan tadi. Ini yang perlu garis ya, ini anak sebutan tadi itu. Yang anak sebutkan tadi ini. Bahwasanya setelah kita berdalam-dalam lagi, kita mendalami lagi, bahwasanya dua dhammah dan dua fathah dan dua kasrah itu adalah tanda untuk tanwin, bukan dia itu tanwin itu sendiri. Mafhum? Jadi dua dhammah, dua fathah, dua kasrah itu bukan tanwin ya, tapi tanda tanwin. Makanya ada ungkapan ibaratun, ungkapan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Selesaikan apa yang apa tanwin itu. Misal dari contohnya qaulu ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqimin. Fasiratin munawwanatun, siratin tanwin atau tidak? Kasratain, na'am tanwin. Wa mustaqimin munawwanatun, tanwin juga. Fakullun minhuma ismun liwujudi alamatain. Maka masing-masing di antara keduanya adalah isim dikarenakan ada dua tanda, yaitu al-jar wa tanwin. Siratin, mustaqimin. Di samping dia majrur, tanwin juga di situ. Wa mithlu qaulu ta'ala wa yahdiyakum siratan mustaqima. Fasiratan ismun wa fihi alamatun wahidah wa tanwin siratan. Mafhum? Nah, paling mudah nih ya. Idan jika demikian, kullu kalimatin fiha tanwin fa hiya ismun. Setiap kata yang di dalamnya ada tanwin berarti dia isim. Wastasna ba'duhum tanwin tarannum wa tanwin al-ghali. Ini kaitannya dalam masalah pantun atau yang semisalnya biasanya dipakai ini. Tanwin tarannum, tanwin ghali. Kalau antum mau merujuk dan juga mau lihat panjang lebarnya, ana enggak sebutkan di sini. Lihat syarah Ibnu Aqil. Nah, lihat syarah Ibnu Aqil terhadap apa? Alfiyat Malik, itu bagus sekali. Tanwin ghali itu kayak apa, tanwin tarannum kayak apa, tapi enggak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Walakin la hajata lit tatwil, ya kan? Akan tapi enggak dibutuhkan apa? Tidak perlu kita berpanjang-panjang, kata beliau. Tidak perlu berpanjang-panjang dalam masalah ini. Bal naqul, bahkan kita katakan al muradu bidzalika, yang diinginkan dengan itu adalah at-tanwinul ladzi yakunu bihi as-sarf. Yaitu tanwin yang terjadi padanya apa? Nah, barakallahu fiik, perbedaan atau perubahan. Paham ya? Dengan tanwin itu akan terbedakan itu yang diinginkan. Hadza huwa alladzi yakunu alamatan lil ism. Inilah yang menjadi tanda untuk isim. Wa min dzalika qaulullah ta'ala inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Fa aghlalan wa sa'ira munawwanatan, dua-duanya tanwin. Fahuma isman, maka dua-duanya isim. Wa amma salasil, wa amma salasil, adapun salasil, fa ya ismun, dia isim juga, nah isim juga. Ma'annaha khairu munawwanatin, padahal dia enggak tanwin. Padahal enggak tanwin loh kok isim. Karena isim terbagi menjadi dua, isim itu terbagi menjadi dua, munsharif sama ghairu munsharif. Paham belum? Nah, jadi ucapan al-murad bidzalika tanwin alladzi yakunu bihi sarf. Ya, sarf ini maksudnya ya tanwin tadi itu. Mafhum? Jadi imam munsharif, imam ghair munsharif. Mafhum? Seperti itu. Nah, kita lihat, kalaupun dia enggak ditanwin, kan masih menerima al dari isim itu loh. Liwujudi mani'in, karena ada faktor yang melarang situ. Apa faktornya itu? Salasil, sighah mutahal, jumu' mafa'il, ya kan? Naam. Lakinnaha fil asl qabilatun litanwin, tapi pada asalnya pada aslinya dia menerima tanwin. Mufradnya apa salasil itu? Silsilah kan? Silsilatun. Menerima tanwin. Ala anna fiha qira'atan aidha, bersamaan dengan itu juga ada bacaan yang lain, salasilan bitanwin. Mafhum insyaallah? Kesimpulannya sudah kita ambil dua tanda ya yang sudah kita ambil, yaitu apa? Nah, barakallahu fiik, jar atau majrur, khafat atau makhfuz,
dan juga tanwin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum, besok instorkan pantun yang nomor 10 itu bil jarri wa tanwini wan nida wa al, disambungkan dengan yang dua yang di atasnya itu ya. Jadi satu ya. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.